berusia pada 25 tahun hingga 35 tahun, termasuk dalam segmen ini. Suasana santai setelah kerja atau ruang rapat informal biasanya diinginkan oleh mereka. Kenyamanan, kecepatan layanan, dan menu yang praktis menjadi aspek yang dihargai oleh kelompok ini. Yang ketiga yaitu ada segmen pecinta kopi lokal, yang dimana kelompok ini berusia dari 20 sampai 40 tahun dengan minat tinggi terhadap kopi, cinta rasa asli Nusantara, dan keaslian produk termasuk dalam segmen ini. Kesempatan mencari kafe dengan produk kualitas serta identitas ciri khas. Dengan melakukan segmen ini yang lebih dilayani oleh bisnis menggunakan potensi pasar. Saya analisis karakteristik segmen sangat mempengaruhi bagaimana produk, harga, tempat, dan disusun. Terlihat di sini di mana segmen jadi saya jelaskan, yaitu ada segmen pertama pelajar, yang mana demografisnya itu usia 18 hingga 25 tahun, bahkan terendah. Isografisnya yang dimana namanya perilaku mahasiswa atau pelajar sering berkelompok mendapat harga yang sesuai dengan promosi. Kemudian ada yang segmen pekerja. Nah, yang mana demografisnya itu di usia 25 sampai 35 tahun dengan penghasilan menengah. Dan kemudian ada psikografisnya yang dimana kebanyakan dari yang muda atau profesional ini sibuk dan namanya kenyamanan terdapat perilakunya itu yang berdatangan usai kerja mencari menu yang cepat. Dia biasanya kopi lokal, karena biasanya ini dapat di usia 20 hingga 40 tahun. Dan sudah bisa peduli kualitas dan kuantitas dan perilaku terhadap ini dijadikan dalam pelaksanaan implementasi dan tingkat diarahkan pada tingkatan kepuasan pelanggan pelayanan baru pemasaran. Demikian namanya strategi kafe aroma Nusantara. Posisi kafe ini dirancang kafe dengan pada kopi menu lokal Nusantara. Posisi tersebut didudukan melalui penggabungan tiga dimensi di mana ada fungsional. Nah, dimensional ini menunjukkan kopi dengan nilai emosional yang diwujudkan melalui suasana yang nyaman serta estetika yang membuat pelanggan merasa terhadap pesan budaya dan nilai tersebut, yang dimana sebagai identitas bagi konsumen yang ingin menampilkan kecintaan terhadap produk lokal. Karena Kafe Nusantara masih berada pada tahap introduksi, strategi promosi difokuskan pada pemanfaatan media sosial melalui Instagram dan TikTok untuk menjangkau segmen muda. Upaya promosi dilakukan melalui pembuatan konten video menarik, penyajian testimoni pelanggan, serta menawarkan menu promo baru. Media sosial digunakan karena efektif dalam meningkatkan brand serta engagement di kalangan konsumen muda aktif secara digital. Berikut inilah hasil makalah. Saya mohon maaf, Pak. Ya, Syahrul. Syahrul dari kelas mana, Syahrul? Saya dari kelas
7. 97 Bapak. 97 ya. Iya, benar, Oke, Bapak. 97. Kalau tadi Novida dari mana tadi? Novida berapa ya? Saya tadi enggak ini. Dari kelas 166 Bapak. Novida 166 ya. Oke. Ya, oke. Kita lihat ada dua karakter beda apa yang dibuat sama Sahrul kemudian Novida. Kalau kita lihat punya Novida tadi makalahnya walaupun komprehensif tapi penulisannya cukup efektif gitu ya, efektif. Kemudian Sahrul juga baik, cuma lebih banyak narasi yang ditampilkan. Kemudian juga bagusnya apa juga selain itu Sahrul adalah memberikan pendahuluan, introduction di latar belakang ya, terkait apa? Terkait dengan segmentasi pasar, positioning dan beberapa hal yang terkait pengerjaan tugas gitu. Bisnis yang akan terbuat. Dari sisi karakter, wah tadi kita lihat Vida udah lengkap, ternyata ada lagi lebih lengkap. Kita lihat dari Sahrul tadi, demografisnya dia beberkan lagi, dia jabarkan lagi, kemudian psikografisnya sama, kemudian strategi positioning tadi kita lihat di akhir apa yang adalah bagaimana untuk bisnis dapat mempertimbangkan tahap daur hidup produk. Ada namanya product life cycle ya. Tadi ditampilkan juga tuh sama Sahrul bagaimana positioningnya ya ketika dia mau buat cafe ya Sahrul ya kalau nggak salah. Kemudian dijabarkan juga positioning bisnisnya untuk siapa. Nah teman-teman perlu diketahui ya, sedikit review dari saya tadi. Ketika kita berbicara tentang life cycle, maka kita akan berbicara tentang bagaimana daur hidup sebuah produk, kira-kira seperti itu. Nah, kalau saya pengen nampilkan PowerPoint, tapi sebentar, saya simpan, sebentar saya lupa. Kalau kita bicara product life cycle, maka ada yang namanya tahapan introduction, gitu ya. Kalau kita bicara tahapan introduction, berarti itu adalah fokus pada pembangunan kesadaran dan menarik bagaimana pelanggan awal. Kemudian yang kedua ada namanya pertumbuhan, teman-teman. Nah, kalau kita bicara pertumbuhan, maka ekspansi pasar akan terjadi, kemudian terjadi peningkatan penjualan dan terjadi pengembangan daripada menu. Itu namanya product life cycle. Kemudian tahap ketiga